Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah dengan segala karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, hidayah-Nya dan inayah-Nya. Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan Mubarak yang insya Allah akan banyak keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan di Ramadan kali ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in, dan juga pada umatnya yang selalu istiqomah di jalannya, dan diantaranya adalah kita semua. Bapak, Ibu, serta soleh-soleha yang dicintai oleh Allah, pada saat ini kita sudah memasuki Ramadan ke-13, yang mana kita masih memasuki Ramadan kali ini di masa-masa pandemi. Jangan berkecil hati dan pesimis dengan keadaan seperti ini, karena di zaman Rasulullah dan para sahabat pun mereka pernah merasakan kondisi seperti ini. Dan di sana Rasulullah memberikan teladan, memberikan contoh pada kita semua bagaimana kita bersikap saat menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Teladan Rasulullah yang pertama yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah bersikap menjaga diri dan antisipasi untuk tidak menularkan kepada orang lain. Di zaman Rasulullah, wabah penyakit yang sedang menyebar adalah penyakit taun. Kisah ini tercatat dalam sebuah hadis yang Rasulullah bersabda, jangan ada yang masuki daerah wabah dan jangan ada yang keluar dari daerah tersebut. Jika kalian mendengar penyakit taun mewabah di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah itu, dan apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan keluar ataupun hengkang dari daerah tersebut. Selain itu juga dikutip dari buku Fikih Sunnah 2 karya Said Sabiq, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak lari dari sebuah penyakit atau dikenal dengan nama karantina. Tujuannya agar penyakit ini tidak menyebar kemana-mana. Selain di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Umar bin Khattab pun telah terjadi wabah penyakit taun. Dan kala itu Umar bin Khattab menahan diri untuk memasuki negeri Syam. Pasalnya di daerah tersebut tengah terjadi wabah penyakit taun. Melihat hal itu, Abu Ubaidah radhiyallahu an bertanya kepada Umar bin Khattab, "Apakah kamu lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah." Jawaban Umar tersebut berlandaskan dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah orang yang terkena penyakit mendatangi orang yang sehat. Selain karantina, Rasulullah juga memberikan teladan kepada kita adalah untuk menjaga kebersihan, yang mana kebersihan ini mendorong seseorang untuk bisa menjaga dirinya dari aman dari infeksi. Kita bisa melihat hadis yang populer yang sering kita dengar tentang kebersihan, yaitu an-nazafatu syatrun minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis tersebut seakan mengingatkan bahwa setiap orang merupakan cerminan dari nilai keimanan seseorang, baik dari sudut sosial maupun dari keimanan kepada Allah sebagai wujud keimanan pribadi. Begitupun saat ini pemerintah telah menggalakkan kita dengan jargon 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ini adalah sebagai wujud kita untuk menjaga kebersihan diri kita dan juga orang lain, sehingga tidak tertular dari penyakit yang sedang saat ini mewabah di negeri kita. Teladan ketiga yang Rasulullah ajarkan adalah bertawakal. Apalagi saat ini kita menghadapi masa-masa pandemik di bulan Ramadan. Disinilah saatnya kita untuk meningkatkan ruhiyah kita, ibadah-ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas kita kepada Allah, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berpasrah penuh kepada Allah adalah jalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah.
Terkait dengan penyakit menular ini, Rasulullah pun bersabda, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali atau reinkarnasi ruh pada orang mati pada burung hantu. Hadis riwayat Muslim. Teladan keempat yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah bersabar. Rasulullah menganjurkan kita untuk bersabar menghadapi wabah penyakit ini. Pernah ketika menghadapi penyakit taun, Rasulullah bersabda, taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki, kemudian dijadikan rahmat kepada kaum mukminin. Hadis riwayat Bukhari. Sikap sabar, tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan oleh Rasulullah dalam menghadapi masa-masa pandemi. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah pun melanjutkan, tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dengan keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Terakhir, teladan Rasulullah yang dicontohkan kepada kita semua, dan ini merupakan pesan yang tak kalah penting ketika kita tertimpa musibah, wabah, penyakit yang sedang menyerang di negeri kita ini, adalah tetap membangun prasangka baik atau husnuzon, tetap optimis, dan selalu berdoa serta berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Wabah COVID-19 pada saat ini yang sedang mewabah di negeri kita merupakan ujian, teguran, sekaligus rahmat yang Allah berikan agar manusia tetap mengingat kekuasaan Allah yang tiada berbanding. Tetap berprasangka baik bahwa dengan kasih sayang Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan teladan-teladan Rasulullah yang sudah dicontohkan di masa-masa pandemi di zaman Rasulullah saat itu dapat memotivasi kita untuk bersikap sama yang dicontohkan dengan Rasulullah, terutama di bulan Ramadan saat ini, sehingga kita tetap mendapatkan keberkahan-keberkahan bulan Ramadan. Sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang banyak sekali ketidakmampuan. Begitupun diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan saya pada saat menyampaikan hadis-hadis di atas. Semoga bisa memberikan manfaat dan motivasi kita untuk terus meneladani Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.